Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat Tuhan yang terkasih. Hari ini gereja merayakan hari Minggu Paskah yang ke-6. Kita semua diajak lewat bacaan-bacaan kitab suci hari ini untuk merenungkan betapa besar kasih Tuhan. Kasih-Nya yang begitu nyata dalam pengalaman hidup kita. Dan kasih itu juga tampak nyata dalam nasihat-nasihat dan pesan-pesannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, dari bacaan Injil saya menghantar kita semua untuk menyadari bahwa di dalam kehidupan kita setiap hari ada saja momen atau pengalaman di mana kita diingatkan. Bagaimana dengan pengalaman Bapak Ibu sekalian ketika diingatkan oleh orang tua? Apa tanggapan atau respon kita? Bagaimana kita diingatkan atau dinasihatkan oleh sahabat-sahabat kita? Apa tanggapan kita saat itu? Dan juga apa tanggapan kita? Apa respon kita ketika kita diingatkan oleh orang yang mungkin kita tidak kenal, orang yang ada di luar kehidupan kita, atau orang yang tidak kita sukai? Dan kadang jadi pergumulan ketika orang yang kita anggap lebih rendah dari kita, yang tidak lebih pintar dari kita, tidak lebih bijak dari kita, lalu memberi peringatan, memberi nasihat kepada kita. Apa tanggapan kita? Kita mungkin mengabaikan, dan mungkin lebih sering kita abaikan. Kau tahu apa? Kenapa kamu yang nasihatkan saya? Dan itu sering terjadi dalam pengalaman hidup kita. Kita mengabaikan peringatan atau pesan dari sesama di sekitar kita. Kita lupa bahwa sahabat, saudara, keluarga, atau siapapun bisa juga menjadi alat dan sarana Tuhan untuk mengingatkan kita. Berbeda dengan pengalaman kita ketika kita berjumpa dengan pengalaman penderitaan. Ketika kita berjumpa dengan pengalaman kesulitan di tengah kesuksesan yang kita raih, kita lalu mengatakan, oh, ini peringatan dari Tuhan. Ketika kita mengalami musibah, lalu kita sadar, oh, jangan-jangan ini peringatan dari Tuhan. Saya menghantar kita semua bahwa Tuhan memberi peringatan kepada kita bukan dengan celaka, bukan dengan musibah atau dengan hal-hal yang tidak baik. Tuhan punya begitu banyak cara yang Ia tunjukkan untuk memberi peringatan kepada kita. Bukan untuk menghakimi, tetapi justru mempersiapkan kita, justru menghantar kita, justru meluruskan kita yang bengkok untuk tetap setia di jalan. Maka Tuhan dalam amanat perpisahannya menyampaikan kepada para muridnya bahwa Roh Kudus akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ketika kita tidak tahu mau buat apa, atau ketika kita menghadapi kebingungan di tengah berbagai macam pilihan, Roh Kudus hadir untuk menuntun kita. Roh Kudus itulah juga yang hadir dalam konsili pertama di Yerusalem, di mana para rasul dan juga Paulus dan Barnabas berkumpul bersama untuk mendiskusikan perihal orang-orang bukan Yahudi, tetapi percaya kepada Kristus. Di sana, berkat karunia Roh Kudus, mereka lalu memutuskan bahwa orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya yang bukan dari Yahudi, tidak diwajibkan untuk mengikuti hukum Taurat, sebab iman kepada Kristus itu sendiri
sudah mencukupi untuk keselamatan. Apa yang mereka tidak ikuti adalah perihal sunat. Dan warta ini, berita ini, hasil dari pertemuan mereka, di mana Roh Kudus terlibat di dalamnya, yang menuntun mereka, yang memberi peringatan, yang menghantar mereka. Akhirnya berita ini membawa damai sejahtera, membawa sukacita bagi orang-orang yang mendengarnya. Saudara-saudariku yang terkasih, Roh Kudus yang Tuhan berikan adalah sebagai penolong, penghibur bagi kita, supaya kita mengalami damai dan sukacita. Itulah yang juga ditegaskan oleh Yohanes dalam kitab Wahyu yang kita dengarkan dalam bacaan kedua. Yesus memberikan Roh Kudus, roh penghibur dan juga penolong, untuk membuka mata, membuka hati dan pikiran kita untuk senantiasa teguh dalam iman, tetapi sekaligus percaya bahwa di atas mereka, di atas para rasul, ada Kristus yang membangun gereja, memberi kehidupan baru. Bahwa di tengah penderitaan, kesulitan, penindasan, ada roh penghibur yang memberi kita keyakinan bahwa Tuhan memberikan kita keselamatan. Tuhan membawa damai sejahtera bagi kita. Maka dikatakan, Ia akan kembali lagi. Kembali lagi untuk meneguhkan kita, kembali lagi untuk menghantar kita yang jauh daripadanya untuk kembali bersatu. Ia datang kembali untuk menghibur kita yang berduka cita, untuk hidup baru dalam sukacita. Hidup di dalam kota kudusnya, hidup di dalam gerejanya, hidup di dalam cintanya. Maka saudara-saudariku yang terkasih, Roh Kudus mengingatkan kita dengan cara apapun, maka butuh kepekaan hati. Kepekaan untuk melihat tanda-tanda kasih yang Tuhan berikan bagi kita. Entah lewat orang tua, entah lewat sahabat, entah lewat kata-kata maupun perbuatan. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita buka hati kita. Terimalah Roh Kudus, roh yang kembali untuk mengingatkan kita. Dan kita pun dipanggil untuk membaca tanda-tanda zaman, membaca pesan-pesan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga hadirnya kita, hidup kita menjadi berkat, menghadirkan sukacita, menghadirkan kebijaksanaan di tengah pertentangan, dan juga hadir memberi dan menghantar orang lain kepada hidup yang baik. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus.